Hello guys, welcome to my channel. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadedia Aryasita Saraswati. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus-kasus yang diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, berikut akan saya bahas mengenai kasus-kasus tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengenai seorang guru baru di sebuah sekolah menengah merasa kebingungan menentukan arah pembelajaran. Ia hanya mengikuti buku teks tanpa memahami mengapa suatu konsep penting diajarkan. Kepala sekolah kemudian menugaskannya mempelajari filsafat pendidikan agar lebih memahami makna dasar dari pengetahuan dan pengajaran. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu apa makna filsafat yang dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan, dasar, dan arah pendidikan? Jelaskan cabang filsafat serta karakteristiknya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks kasus tersebut. Nah, berdasarkan kasus yang diberikan, makna filsafat bagi guru yaitu membantu guru memahami lebih dalam lagi mengenai makna dan tujuan pendidikan, terutama dalam aspek hakikat pengetahuan dan metode mengajar yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Jika dilihat dari cabang filsafat serta karakteristik dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pada aspek ontologi. Pada aspek ini dapat membantu guru dalam memahami keadaan nyata dalam pendidikan. Guru akan berpikir lebih dalam lagi mengenai tujuan utama dari pendidikan dan dari pemahaman tersebut dapat diimplikasikan langsung pada fokus kurikulum yang sedang diterapkan. Nah, yang kedua yaitu aspek epistemologi. Nah, pada aspek ini membantu guru dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta tujuan dari pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena aspek epistemologi dalam pendidikan membahas tentang cara seseorang mengetahui sesuatu. Metode pembelajaran yang dipilih guru dapat juga disesuaikan dari sudut pandang guru. Misalnya, guru berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman, maka metode yang dipilih guru bisa menyesuaikan berdasarkan sudut pandang guru tersebut. Dan yang ketiga yaitu aspek aksiologi. Nah, pada aspek ini berkaitan dengan nilai dan etika, sehingga guru akan memfokuskan nilai-nilai apa saja yang akan ditanamkan melalui proses pembelajaran. Nilai-nilai yang dimaksud bisa berupa nilai sikap, nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Nah, yang kedua yaitu kasus dalam sebuah penelitian. Nah, seorang guru bertanya, apakah belajar itu proses menghafal atau membentuk makna? Nah, pertanyaan itu menimbulkan perdebatan di antara peserta. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana aspek ontologi filsafat pendidikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan guru tersebut. Dan apa implikasinya terhadap cara guru memahami makna belajar? Nah, berdasarkan pemahaman mengenai ontologi filsafat pendidikan, dalam hal ini dapat dilihat dari pemahaman guru tersebut terhadap makna tentang pengetahuan. Nah, pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Apabila guru memahami makna pengetahuan sebagai proses menghafal, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pemilihan metode yang digunakan oleh guru. Contohnya, metode yang dipilih biasanya berupa metode ceramah atau latihan pengulangan. Nah, jika dilihat dari sudut pandang bahwa belajar adalah proses pembentukan makna, maka metode pembelajaran yang dipilih akan berbeda dari metode yang pertama.
Karena pembelajaran yang bermakna biasanya berpusat pada peserta didik. Nah, sehingga metode pembelajaran yang dipilih biasanya metode yang melibatkan langsung peserta didik seperti metode diskusi, metode problem based learning, ataupun metode lainnya. Nah, selain itu, perbedaan pemahaman ontologis mengenai hakikat pengetahuan juga akan membentuk cara guru memandang peserta didik. Jika pengetahuan dianggap sebagai kumpulan fakta yang harus ditransfer ke peserta didik, maka peserta didik dipandang sebagai wadah kosong yang perlu diisi. Nah, cara pandang ini cenderung menempatkan guru sebagai pusat informasi. Nah, namun apabila pengetahuan dipahami sebagai subjek yang memiliki potensi dan pengalaman awal yang penting untuk digali, maka perbedaan cara pandang ini membentuk tujuan pembelajaran, situasi kelas, dan cara guru melakukan evaluasi. Nah, pada pendekatan pertama, evaluasi biasanya menekankan pada kemampuan mengingat dan mengulang informasi. Sebaliknya, pada pendekatan konstruktivistik, evaluasi lebih menekankan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan menghubungkan konsep dengan konteks kehidupan nyata. Nah, dengan demikian, ontologi pengetahuan yang dianut guru bukan hanya berpengaruh pada metode, tetapi juga pada seluruh ekosistem pembelajaran yang tercipta di kelas tersebut. Nah, selanjutnya pada studi kasus yang ketiga, di mana seorang dosen di LPTK atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan mulai dari pengalaman, eksperimen, hingga intuisi. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan yaitu analisis kasus ini menggunakan sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan. Bagaimana pemahaman tentang sumber pengetahuan mempengaruhi metode mengajar. Nah, dari sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan, sumber pengetahuan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemilihan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pengetahuan dapat dicari atau diperoleh dengan berbagai cara, seperti pengalaman pribadi, melakukan eksperimen ilmiah, bahkan dari penalaran yang logis. Dalam menentukan metode mengajar dapat dilihat dari sudut pandang guru. Jika guru memandang bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan yang paling baik, maka guru bisa menentukan metode mengajar seperti observasi, praktek lapangan, atau simulasi. Nah, sebaliknya, apabila eksperimen ilmiah dianggap menjadi sumber pengetahuan, maka metode yang bisa digunakan seperti pendekatan laboratorium dan pembelajaran berbasis inquiry. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode tergantung akan sudut pandang seseorang terhadap sumber pengetahuan. Nah, selain itu, sudut pandang epistemologi seorang guru juga mempengaruhi cara ia memvalidasi atau memberikan kebenaran suatu pengetahuan. Jika kebenaran dianggap sebagai suatu yang harus diverifikasi melalui pengalaman langsung, maka guru cenderung memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi mandiri dan menemukan konsep melalui interaksi dengan lingkungan. Namun, apabila guru meyakini bahwa kebenaran dapat dicapai melalui penalaran logis dan analisis konseptual, metode seperti diskusi terstruktur, debat akademik, atau pemecahan masalah berbasis argumen lebih mungkin untuk digunakan pada pembelajaran tersebut. Nah, dengan demikian, keyakinan epistemologis tidak hanya mengarahkan pemilihan pada metode belajar, tetapi juga membentuk bagaimana proses refleksi, penalaran, dan evaluasi dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi memiliki peran mendasar dalam merancang pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, yang keempat, atau studi kasus yang keempat, di mana dalam revisi kurikulum sekolah muncul perdebatan, apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik.
Nah, adapun pertanyaan yang diajukan yaitu gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Bagaimana nilai dan etika mempengaruhi arah serta tujuan kurikulum. Dalam konteks pendidikan, analisis aksiologi menganut paham tentang dasar nilai-nilai apa yang seharusnya menjadi tujuan utama dari proses pendidikan. Nah, aksiologi membentuk pendidik atau menentukan tujuan capaian pendidikan kepada peserta didik. Nah, jika pendidik hanya difokuskan pada nilai akademik saja, maka akan mempengaruhi pada nilai moral dan etika yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga perlu diimbangi dengan pembentukan etika dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, keseimbangan antara nilai moral dan akademik menjadi kunci dalam perumusan tujuan pendidikan tersebut. Nah, jika pendidikan menyeimbangkan nilai akademik dengan membentuk karakter, proses pembelajaran akan mengarah pada pengembangan individu yang mampu berpikir kritis sekaligus berperilaku etis. Guru pun akan merancang kegiatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan hasil belajar intelektual, tetapi juga menumbuhkan nilai kejujuran, kerjasama, disiplin, dan rasa peduli pada peserta didik. Dengan demikian, aksiologi memberikan landasan bagi pendidik untuk merumuskan tujuan pendidikan yang seimbang dan tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Nah, keseimbangan inilah yang menjadi inti dari tujuan pendidikan yang ideal. Selanjutnya yaitu studi kasus kelima. Seorang kepala sekolah berupaya membangkitkan semangat guru-guru untuk terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan yaitu jelaskan bagaimana filsafat dapat berperan inspirasional, preskriptif, dan investigatif dalam membantu guru menghadapi perubahan dunia pendidikan yang cepat. Nah, filsafat dapat memberikan inspirasi bagi guru karena menyediakan cara berpikir yang lebih dalam ketika menghadapi perubahan pendidikan yang begitu cepat. Nah, secara inspirasional, filsafat dapat membantu guru melihat kembali makna profesinya sebagai guru. Nah, dalam memahami tujuan mulia pendidikan dan menemukan motivasi baru untuk berinovasi. Secara preskriptif, filsafat memberi dasar normatif tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru. Nah, misalnya bagaimana membentuk keputusan etis, kemudian memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik atau menentukan nilai apa yang perlu dikembangkan. Nah, sementara secara investigatif, filsafat melatih guru untuk mengajukan pertanyaan yang kritis, menelaah alasan di balik kebijakan pendidikan dan mengevaluasi praktek mengajar secara lebih reflektif. Nah, ketiga peran ini menjadikan filsafat sebagai panduan sekaligus alat bagi guru untuk tetap adaptif dan kreatif di tengah perubahan yang dinamis. Lebih jauh lagi, filsafat membantu guru membangun kerangka berpikir yang konsisten sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh tren pendidikan yang silih berganti. Dengan pemahaman filosofis yang kuat, guru mampu menilai apakah suatu inovasi benar-benar bermanfaat bagi pembelajaran atau hanya mengikuti arus sesaat. Hal ini membuat guru dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, berorientasi pada perkembangan jangka panjang peserta didik, serta menjaga integritas profesinya sendiri. Dengan demikian, filsafat tidak hanya memperkaya pemikiran guru tersebut, tetapi juga memperkokoh landasan moral dan profesional guru dalam menghadapi tantangan pendidikan masa kini yang seperti kita ketahui, di mana kurikulum itu cepat berubah, sehingga guru harus bisa menyikapi fenomena-fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu pada studi kasus ke-6. Sebuah sekolah merancang program sekolah impian
Dengan visi luhur, semua siswa menjadi manusia unggul secara moral dan intelektual. Namun, di lapangan, keterbatasan sarana dan motivasi siswa membuat visi itu sulit untuk diwujudkan. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan yaitu bandingkan cara pandang idealisme dan realisme dalam menafsirkan masalah tersebut. Filsafat mana yang lebih relevan diterapkan dan mengapa? Nah, dalam pandangan idealisme, dari visi sekolah impian dianggap sebagai tujuan moral dan intelektual yang harus diperjuangkan meski ada tantangan nyata yang dihadapi. Nah, idealisme menekankan bahwa nilai dan gagasan leluhur hanya menjadi arah yang memandu praktek pendidikan. Sebaliknya, pada realisme melihat keterbatasan sarana, motivasi siswa, dan kondisi sekolah sebagai faktor faktual yang perlu diperhatikan secara objektif. Realisme menekankan bahwa tujuan harus disesuaikan dengan keadaan nyata agar dapat dicapai secara bertahap. Dalam kondisi tersebut, pendekatan yang lebih relevan adalah perpaduan keduanya. Nah, perpaduan ini memungkinkan sekolah tetap memiliki cita-cita besar yang memberi arah moral, namun tetap berpijak pada kondisi faktual agar langkah perbaikan dapat dilakukan secara realistis. Dengan demikian, guru dan pemangku kebijakan dapat menyusun strategi yang inspiratif sekaligus terukur, sehingga perubahan yang diharapkan tidak hanya menjadi ideal semata, tetapi nyata diwujudkan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pada studi kasus ketujuh. Nah, guru pendidikan agama di sekolah internasional merasa kesulitan menanamkan nilai-nilai spiritual di tengah arus budaya barat yang bebas. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan yaitu bandingkan pandangan filsafat timur dan filsafat barat dalam konteks pendidikan nilai. Bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk membentuk karakteristik siswa? Nah, filsafat timur umumnya menekankan pada spiritualitas, harmoni, kebijakan batin, dan keseimbangan hidup sebagai dasar pembentukan karakter. Sementara filsafat barat lebih menekankan pada rasionalitas, kebebasan individu, serta otonomi dalam mengambil keputusan moral. Nah, dalam konteks pendidikan, nilai di sekolah internasional, kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi yang meliputi nilai ketenangan, etika hubungan, dan kesadaran diri dari tradisi timur dapat dipadukan dengan kemampuan berpikir kritis, dialog terbuka, dan pertanggungjawaban pribadi dari tradisi barat. Nah, kombinasi ini memungkinkan sekolah membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Dengan memadukan kedalaman reflektif khas Timur dan penalaran analitis khas Barat, proses pendidikan nilai dapat menghasilkan pribadi yang mampu memahami dirinya sendiri, kemudian menghargai orang lain dan membuat keputusan moral secara bijaksana. Pendekatan integratif ini juga membantu sekolah internasional menciptakan budaya belajar yang seimbang, kemudian inklusif dan selaras dengan keberagaman budaya para peserta didiknya. Selanjutnya yaitu pada studi kasus ke-8. Di era pembelajaran daring, sekolah mulai menerima efektivitas guru berdasarkan kepuasan siswa dan hasil belajar cepat. Guru yang mengajarkan refleksi filosofis dianggap tidak praktis. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan yaitu gunakan konsep pragmatisme untuk menilai situasi ini. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari hasil yang berguna secara praktis? Siapa tokoh penggagas pragmatisme dan bagaimana pandangannya dapat diterapkan? Nah, pragmatisme menilai suatu praktik pendidikan dari sejauh mana ia memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Dalam situasi sekolah yang mengukur efektivitas guru hanya dari kepuasan peserta didik dan hasil cepat, pandangan pragmatis mengingatkan bahwa kegunaan memang penting, tetapi pendidikan tidak boleh semata-mata diarahkan pada hasil instan. Nah, tokoh utama pragmatisme seperti John Dewey
menekankan bahwa pendidikan harus membantu siswa memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, dan mengembangkan kemampuan berpikir reflektif. Oleh karena itu, pragmatisme menekankan pentingnya proses belajar yang berkelanjutan dan bermakna, dan bukan sekedar pencapaian jangka pendek saja. Guru diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi, kolaborasi, dan evaluasi diri agar peserta didik benar-benar memahami alasan di balik setiap pengalaman belajar yang dialaminya. Dengan pendekatan ini, pendidikan dapat menghasilkan peserta didik yang adaptif, kreatif, dan mampu menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar mengejar kepuasan sesaat atau hasil yang cepat. Selanjutnya yaitu pada studi kasus ke-9. Nah, sebuah universitas menerapkan problem-based learning atau PBL dengan tujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dosen menekankan bahwa teori hanya penting jika dapat diterapkan untuk memecahkan suatu masalah nyata. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan adalah analisis penerapan PBL tersebut berdasarkan filsafat pragmatisme. Bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan mendukung pendekatan ini dalam pendidikan modern. Nah, pendekatan PBL sejalan dengan pemikiran pragmatisme yang menilai kebenaran berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan nyata. Dalam PBL, mahasiswa belajar melalui masalah autentik sehingga pengetahuan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar digunakan untuk menemukan suatu solusi dalam sebuah permasalahan. Nah, prinsip pragmatis bahwa yang benar adalah yang bekerja. Mendukung penerapan PBL karena kegiatan belajar menjadi lebih relevan, kontekstual, dan bermakna bagi mahasiswa. Dengan pendekatan ini, mahasiswa terdorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif melalui pengalaman langsung. Selain itu, PBL membantu mahasiswa melihat hubungan antara teori dan praktik sehingga pembelajaran tidak terpisah dari realitas yang mereka hadapi. Pendekatan ini juga membentuk sikap adaptif dan kreatif karena mahasiswa terbiasa mencoba, mengevaluasi, dan memperbaiki solusi mereka sendiri. Dengan demikian, penerapan PBL tidak hanya selaras dengan prinsip pragmatisme, tetapi juga memperkuat tujuan pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan secara efektif. Dan studi kasus yang terakhir, yaitu seorang guru senior merefleksikan pengalamannya. Ia pernah menjadi idealis, kemudian realistis, dan kini pragmatis dalam mengajar. Ia menyadari bahwa setiap filsafat memiliki tempatnya masing-masing. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan adalah analisis perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan. Bagaimana perubahan pemahaman filsafat dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih bijak. Nah, perjalanan seorang guru dari idealis menuju realistis hingga pragmatis menggambarkan perkembangan cara pandang filosofis seiring pengalaman dan tuntutan profesional. Nah, pada awal karir, idealisme dapat mendorong guru memiliki semangat besar untuk membentuk generasi yang unggul. Seiring berjalannya waktu, guru kemudian melihat batasan nyata sehingga pandangan realistis menjadi lebih dominan. Pada tahap berikutnya, guru mengadopsi pendekatan pragmatis yang menekankan solusi praktis dan pembelajaran berbasis pengalaman. Perubahan paradigma ini membantu guru menjadi lebih bijaksana karena ia memahami bahwa setiap filsafat memiliki nilai dan dapat digunakan secara fleksibel sesuai konteks pembelajaran dan kebutuhan siswa. Melalui perjalanan ini, guru tidak hanya berkembang dalam cara mengajar saja, tetapi juga dalam memahami hakikat proses pendidikan yang sesungguhnya. Ia belajar menyeimbangkan cita-cita moral, kenyataan di lapangan, serta efektivitas tindakan yang dapat langsung diterapkan. Dengan perpaduan ketiga pendekatan tersebut, guru mampu
merancang strategi yang ideal namun tetap realistis dan bermanfaat, sehingga pembelajaran menjadi lebih manusiawi, relevan, dan adaptif terhadap dinamika kelas tersebut. Nah, transformasi ini pada akhirnya memperkuat profesionalitas guru dalam membimbing siswa menghadapi tantangan dunia nyata seperti saat ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus-kasus yang diberikan untuk menuntaskan ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan apabila ada kesalahan kata atau perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Thank you for watching everyone.